Perkenalkan, nama saya Kiki Oktaviano Nahak dari kelas A dengan NIM 143240053. Di sini saya akan menjelaskan tugas ETS Kimia Dasar. 1. Seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dibantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Jawab soal nomor 1. Eksperimen hamburan sinar alfa dilakukan oleh Ernest Rutherford dan timnya pada tahun 1909, memberikan hasil yang sangat penting dalam memahami struktur atom. Berikut adalah bagaimana hasil eksperimen ini membantah model atom Thomson dan mendukung model atom Rutherford. Model atom Thomson yang diusulkan oleh J. Thomson pada tahun 1897 menggambarkan atom sebagai bola positif yang homogen dengan elektron-elektron negatif yang tersebar di dalamnya. Model ini sering disebut sebagai model plum pudding karena elektron-elektron negatif dianggap seperti buah plum yang tersebar dalam puding positif. Hasil eksperimen hamburan sinar alfa. Dalam eksperimen Rutherford, sinar alfa atau partikel bermuatan positif diarahkan ke lempengan emas tipis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa 1. Sebagian besar partikel alfa melewati lempengan emas tanpa mengalami defleksi atau pembelokan. 2. Sebagian kecil partikel alfa dipantulkan kembali ke arah sumber sinar alfa. 3. Beberapa partikel alfa mengalami defleksi dengan suhu yang besar. Dukungan untuk model atom Rutherford. Hasil eksperimen ini mendukung model atom Rutherford karena yang pertama, partikel alfa yang dipantulkan kembali menunjukkan bahwa atom memiliki inti yang sangat kecil dan bermuatan positif yang kuat yang dapat memantulkan partikel alfa. Defleksi besar pada beberapa partikel alfa menunjukkan bahwa inti atom memiliki medan listrik yang kuat yang dapat mempengaruhi jalur partikel alfa. Yang ketiga, sebagian besar partikel alfa yang melewati lempengan emas tanpa defleksi menunjukkan bahwa atom memiliki ruang kosong yang besar yang memungkinkan partikel alfa melewati tanpa interaksi. Dengan demikian, eksperimen hamburan sinar alfa membuktikan bahwa atom memiliki struktur yang terdiri dari inti kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron negatif yang kemudian dikenal sebagai model atom Rutherford. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana prinsipan, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron unsur transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe2+. Jawab soal nomor 2. 1. Prinsipan. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika elektron-elektron mengisi orbital dengan energi yang sama, mereka akan mengisi orbital-orbital tersebut dengan spin yang sama sebelum berpasangan dengan spin yang berlawanan. Ini berarti elektron-elektron akan mengisi orbital kosong terlebih dahulu dengan spin yang sama sebelum mengisi orbital yang sudah terisi dengan spin yang berlawanan. 2. Larangan Pauli. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam suatu atom yang dapat memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Artinya setiap orbital hanya dapat diisi oleh maksimal 2 elektron dengan spin yang berlawanan. 3. Aturan Aufbau. Aturan ini menyatakan bahwa elektron-elektron dalam suatu atom akan mengisi orbital dengan energi terendah terlebih dahulu sebelum mengisi orbital dengan energi yang lebih tinggi. Dalam unsur transisi, orbital 3D dan 4S memiliki energi yang relatif dekat, sehingga perlu diperhatikan urutan pengisian elektron pada orbital tersebut. Contoh unsur Fe, Z sama dengan 26, dan ion Fe2+. Konfigurasi elektron Fe berdasarkan aturan Aufbau.
Elektron-elektron Fe akan mengisi orbital sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pada unsur Fe, orbital 4s diisi terlebih dahulu daripada orbital 3d karena memiliki energi yang sedikit lebih rendah pada atom netral. Namun perlu diperhatikan bahwa pada ion Fe12 situasi ini bisa berbeda. Konfigurasi elektron Fe12. Ketika Fe kehilangan 2 elektron untuk membentuk ion Fe12, elektron-elektron tersebut diambil orbital 4s bukan 3d, sehingga konfigurasi elektron Fe12 menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Hal ini terjadi karena setelah kehilangan elektron 4s, energi orbital 3d menjadi lebih rendah dibandingkan dengan orbital 4s pada ion. Dalam kasus Fe dan F12, prinsipan berperan dalam pengisian elektron pada orbital 3d. Dengan elektron-elektron pada orbital 3d akan mengisi orbital tersebut dengan spin yang sama terlebih dahulu sebelum berpasangan, sesuai dengan prinsipan. Namun karena Fe dan F12 memiliki 6 elektron pada orbital 3d, maka akan ada 4 elektron dengan spin up dan 2 elektron dengan spin down, atau sebaliknya. Dengan satu pasangan elektron dan 4 elektron tidak berpasangan, atau konfigurasi lainnya yang memenuhi aturan Hahn. Soal nomor 3, sejumlah logam besi direaksikan dengan gas klorin menghasilkan besi dan klorida. Jika tersedia gram besi dan dilewatkan 10,0 liter gas klorin pada STP, hitunglah A mol masing-masing reaktan, B tentukan reaktan pembatas, C hitung massa FeCl3 yang terbentuk, D menghitung massa sisa reaktan berlebih jika ada. Jawab soal nomor 3. Diketahui massa Fe sama dengan 10 tambah 53 sama dengan 63 gram. Volume Cl2 sama dengan 10,0 liter pada STP. Air Fe sama dengan 55,845. STP 1 mol gas sama dengan 22,4 liter. A menghitung mol masing-masing reaktan. Mol Fe sama dengan 63 per 55,845 sama dengan 1,128 mol. Berikut mol Cl2. Mol Cl2 sama dengan 10,0 per 22,4 sama dengan 0,4464 mol. B. Menentukan reaktan pembatas. Dari reaksi 2 mol Fe dan 3 mol Cl2. Hitung rasio aktual. 1,128 per 0,4464 sama dengan 2,526. Rasio teoritis 2/3 sama dengan 0,667. Karena rasio aktual lebih dari rasio teoritis, maka reaktan pembatas adalah Cl2. Artinya Cl2 habis lebih dulu, Fe tersisa. C. Menghitung massa FeCl3 yang terbentuk. Dari reaksi 3 mol Cl2 menghasilkan 2 mol FeCl3, maka 0,4464 mol Cl2 menghasilkan 2/3 kali 0,4464 sama dengan 0,2976 mol FeCl3. Mr FeCl3 sama dengan Fe sama dengan 55,845, Cl sama dengan 35,45. Mr FeCl3 sama dengan 55,845 ditambah 3 dalam kurung 35,45 sama dengan 55,845
ditambah 106,35 sama dengan 162,195 G per mol. Massa FeCl3 sama dengan 0,2976 dikali 162,195 sama dengan 48,26 gram. D. Menghitung massa sisa Fe atau reaktan berlebih. Mol Fe yang dibutuhkan untuk 0,4464 mol Cl2 sama dengan 2/3 kali 0,4464 sama dengan 0,2976 mol Fe. Mol Fe tersedia sama dengan 1,128 mol. Mol Fe tersisa 1,128 kurang 0,2976 sama dengan 0,8304 mol. Maka massa Fe tersisa 0,8364 kali 55,845 sama dengan 46,38 gram. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.